Di tahun 2086, dunia telah mengalami pergeseran besar dalam keseimbangan kekuatan, bukan lagi oleh dominasi militer atau monopoli ekonomi semata, tetapi oleh munculnya kekuatan baru yang dibangun di atas landasan pengetahuan, kolaborasi lintas bangsa, dan teknologi etis yang dipimpin oleh negara-negara yang dulu disebut sebagai pinggiran. Salah satu kisah paling menonjol dari perubahan besar ini datang dari seorang pemuda bernama Ryan, yang lahir di sebuah desa kecil di utara Samudra Timur, sebuah kawasan yang selama bertahun-tahun hanya disebut dalam laporan PBB sebagai wilayah dengan potensi, tetapi tak pernah sungguh dilibatkan dalam percaturan dunia. Ryan bukan anak pejabat, bukan pewaris kekuasaan, bukan juga ilmuwan dari keluarga ternama, tetapi sejak kecil memiliki satu hal yang tak bisa diambil siapapun darinya, rasa lapar akan keadilan global dan keinginan kuat untuk menjadikan tempatnya berdiri sebagai pemain penting dalam sejarah umat manusia. Ia tumbuh dengan satu pertanyaan di kepalanya, mengapa hanya segelintir negara yang boleh menentukan arah dunia? Pertanyaan itu terus bergema bahkan saat ia menyiram tanaman bersama ibunya, membantu menyalakan panel surya buatan lokal, atau saat membaca buku-buku kuno yang diwariskan kakeknya tentang peta politik abad ke-20 dan 21. Dunia saat itu masih dipimpin oleh aliansi lama, negara-negara yang memiliki veto dan kursi tetap dalam Dewan Global. Tetapi situasi perlahan berubah ketika teknologi menjadi semakin terdesentralisasi dan pengetahuan menjadi milik siapa saja yang mampu mengaksesnya. Negara-negara kecil mulai menyadari bahwa masa depan tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling besar, tetapi oleh siapa yang mampu membangun sistem paling cerdas dan paling manusiawi. Disinilah Ryan masuk. Ia menciptakan sebuah jaringan kecerdasan buatan bernama Aliran Timur, sebuah sistem berbasis budaya lokal dan bahasa ibu yang mampu menerjemahkan aspirasi komunitas pedesaan menjadi masukan langsung ke forum geopolitik global. Bayangkan, seorang nelayan di wilayah paling terpencil bisa berbicara tentang keberlanjutan laut dan datanya langsung masuk ke dalam sistem konsultasi energi biru PBB. Aliran Timur menjadi gerakan, bukan hanya teknologi. Sistem ini kemudian diadopsi oleh blok negara-negara Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan yang membentuk koalisi bernama GEOS, Global Eastern Organizational Synergy, sebuah kekuatan diplomatik dan ekonomi yang membalikkan dominasi sepihak menjadi kolaborasi multipolar yang setara. Dalam waktu 10 tahun, GEOS bukan hanya menjadi penyeimbang kekuatan lama, tapi pusat gravitasi baru dalam geopolitik dunia. Ryan diundang ke banyak forum, tetapi ia lebih sering menolak tampil di atas panggung, memilih untuk berbicara dari lapangan, dari desa-desa yang ia layani sejak awal, dari ruang komunitas digital yang dibangun bersama pemuda lain, dari tempat-tempat yang dulu tidak pernah didengar dalam peta geopolitik. Ketika ia akhirnya berbicara di majelis dunia, ia tidak membuka pidato dengan kata-kata diplomatis, tetapi dengan pernyataan sederhana yang mengguncang, kami tidak ingin menggantikan kekuasaan lama dengan kekuasaan baru. Kami ingin mengakhiri sistem yang menempatkan sebagian manusia sebagai pusat, dan sebagian lain sebagai penonton. Dunia terdiam, tetapi diam itu tidak berlangsung lama, karena dalam waktu singkat, negara-negara yang selama ini takut bersuara mulai mengangkat kepala mereka. Mereka mulai melihat bahwa mereka juga bisa menulis sejarah, bukan hanya membacanya. Mereka tidak perlu menjadi tiruan kekuatan lama, tapi bisa menjadi cermin bagi masa depan yang lebih adil dan seimbang. GEOS kemudian meluncurkan platform pendidikan global gratis berbasis AI multibahasa, membuka akses riset lintas negara, menciptakan mata uang digital kolektif yang berbasis ekosistem, bukan hanya angka. Kekuatan lunak menjadi senjata mereka, diplomasi budaya, teknologi empati, sistem resolusi konflik yang dibangun dari nilai lokal, bukan hanya model barat yang diimpor tanpa konteks. Negara-negara besar lama awalnya mengejek, lalu mencoba menyaingi, tapi akhirnya memilih berunding, karena GEOS bukan sekadar aliansi negara, melainkan semangat baru yang hidup di mana-mana. Ryan menolak jabatan politik,
tetapi menjadi mentor bagi ribuan pemuda dari berbagai penjuru dunia yang ingin belajar bagaimana membangun pengaruh bukan dengan ambisi kekuasaan, tapi dengan keberanian memperjuangkan keadilan. Ketika ditanya wartawan internasional apa rahasianya, ia hanya menjawab, "Kami tidak berjuang untuk diakui. Kami berjuang agar tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan untuk sekadar diakui." Di usia 39, Ryan sudah masuk dalam daftar pemimpin paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia versi arsip global. Bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tapi karena ia berhasil menggeser paradigma dunia tentang siapa yang pantas memimpin. Ia mengubah arah geopolitik bukan dari meja rapat tertinggi, tetapi dari tempat yang dulu tidak dihitung. Ia menunjukkan bahwa kemajuan global tidak lahir dari kompetisi siapa yang paling kuat, tapi dari kolaborasi siapa yang paling peduli. Kisah Ryan menjadi inspirasi bagi generasi baru, bahwa geopolitik bukanlah permainan elit yang tak bisa disentuh rakyat, tapi ruang terbuka bagi siapa saja yang mampu bermimpi, bekerja, dan menyusun narasi baru tentang dunia. Dunia yang tak lagi dibelah oleh kekuasaan, tapi disatukan oleh tujuan. Dunia di mana timur dan selatan tidak lagi sekadar arah mata angin, tapi cahaya yang menunjukkan masa depan. Ryan menyadari bahwa perubahan sejati tidak terjadi hanya di ruang sidang atau konferensi, tetapi di titik-titik paling bawah di mana rakyat menghadapi dampak langsung dari ketidakadilan global. Ia mulai mendorong lahirnya apa yang disebut sebagai diplomasi akar rumput, yakni sebuah sistem di mana warga biasa diberi akses untuk mengirimkan pandangan, solusi, dan ide-ide strategis ke dalam sistem diplomasi berbasis AI. Dalam praktiknya, seorang petani dari Sudan bisa menyarankan model rotasi lahan berkelanjutan yang kemudian disimulasikan dan dianalisis dalam forum GEOS, lalu diterapkan di wilayah serupa di Asia Tenggara. Hal ini membuat keputusan global terasa nyata dan relevan bagi masyarakat bawah. Di sisi lain, Ryan juga mengadvokasi penghapusan hierarki dalam kerjasama riset internasional. Ia memimpin lahirnya Perpustakaan Pengetahuan Bebas, sebuah repositori global yang menyimpan hasil riset dari negara manapun, tanpa sekat institusional. Ia percaya bahwa ketika seorang anak dari Amazon dan seorang guru dari Mongolia bisa mengakses riset yang sama dengan profesor dari Eropa, maka dunia benar-benar mulai setara. Pengetahuan tidak boleh diperdagangkan sebagai hak istimewa, melainkan dibagikan sebagai tanggung jawab moral. Di balik semua pencapaiannya, Ryan tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa telah menyelesaikan misi. "Aku hanya membuka pintu. Yang membuat rumah besar ini adalah kita semua," katanya dalam satu wawancara internasional. Namun tak sedikit yang berusaha menghentikan langkahnya. Beberapa negara lama mencoba memanipulasi sistem GEOS, bahkan menyebar narasi bahwa aliansi ini adalah bentuk kolonialisme baru yang terselubung. Tapi sistem yang dibangun Ryan terlalu transparan, terlalu kuat karena dikawal oleh jutaan mata rakyat biasa, bukan sekadar elit terlatih. Keterbukaan menjadi senjata utama GEOS. Tidak ada data yang hanya milik satu negara. Semua kebijakan, anggaran, dan analisa dibuka untuk publik global. Tahun 2090, GEOS berhasil menengahi konflik perbatasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara dua negara besar. Bukan dengan tekanan militer atau sanksi ekonomi, tetapi dengan mengundang para pemuda dari kedua negara untuk ikut dalam simulasi dunia tanpa batas, sebuah platform realitas maya di mana generasi baru membayangkan solusi tanpa dendam masa lalu. Hasilnya, dua negara itu mencabut batas fisik dan memilih membentuk kawasan budaya bersama. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern dua negara menyelesaikan konflik perbatasan tanpa satupun tembakan dilepaskan. Dunia tercengang, dan untuk pertama kalinya, mereka mulai percaya bahwa pendekatan baru ini bukan utopia, melainkan keniscayaan bila ada kemauan politik yang tulus dan struktur yang adil. Ryan kemudian memprakarsai Deklarasi Kehidupan Global, dokumen yang menempatkan keberlangsungan hidup manusia dan planet di atas kepentingan ekonomi nasional semata.
Dokumen ini menjadi rujukan etis untuk semua keputusan kebijakan yang dibuat dalam sistem GEOS. Beberapa negara maju sempat menolak karena merasa terancam, tetapi tekanan masyarakat global yang semakin sadar membuat mereka perlahan ikut menandatangani. Deklarasi itu menyatakan bahwa setiap keputusan politik harus menjawab 3 pertanyaan. Apakah ini melindungi kehidupan? Apakah ini memperluas akses keadilan? Apakah ini membuat masa depan lebih layak bagi semua? Semakin kuat GEOS, semakin banyak negara yang bergabung. Bahkan beberapa negara besar yang sebelumnya skeptis kini mengirimkan perwakilan untuk belajar. Sistem pendidikan mereka mulai mengadopsi kurikulum global GEOS yang berfokus pada kerjasama lintas budaya, ketahanan iklim, dan etika teknologi. Ini adalah masa di mana teknologi tidak lagi menjadi alat dominasi, tetapi alat penyambung antar manusia. AI digunakan bukan untuk manipulasi opini publik, tetapi untuk mendengarkan suara masyarakat secara adil dan menganalisis kebutuhan nyata mereka. Ketika Ryan ditawari untuk menjadi ketua Majelis Dunia, ia menolaknya untuk kesekian kalinya. "Jika saya duduk di atas, maka saya tidak akan melihat siapa yang tertinggal di bawah," katanya. Namun tahun-tahun berikutnya tak selalu mudah. Ancaman dari kelompok ultranasionalis, sabotase sistem oleh entitas gelap, hingga peretasan platform diplomasi digital sempat mengguncang stabilitas GEOS. Tapi setiap krisis dijawab bukan dengan sensor atau pembungkaman, melainkan dengan memperluas partisipasi. Masyarakat diajak ikut memverifikasi informasi, membantu membuat sistem keamanan yang lebih partisipatif, bahkan dilibatkan dalam penulisan ulang protokol digital bersama para ahli. Dunia melihat bahwa ketika rakyat dipercaya, mereka tidak hanya menjadi pelapor, tapi pelindung sistem itu sendiri. Pada akhirnya, GEOS tidak menjadi pemerintahan dunia, melainkan jejaring dunia. Ia tidak memerintah, tapi menghubungkan. Dan ini semua dimulai oleh seorang pemuda dari desa kecil yang pernah merasa tak dianggap oleh dunia. Ryan membuktikan bahwa kekuatan geopolitik abad ke-21 bukanlah siapa yang paling ditakuti, melainkan siapa yang paling bisa dipercaya. Kekuasaan tidak lagi tentang peta wilayah, tapi tentang peta pengaruh yang dibangun atas kepercayaan dan kolaborasi nyata. Ia telah menulis sejarah baru tanpa menghapus sejarah lama, dan ia mengajak kita semua menjadi penulis bab berikutnya. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, dunia telah berubah. Bukan karena satu orang hebat, tapi karena satu orang percaya bahwa semua orang punya hak dan kemampuan untuk mengubah arah dunia. Dari sinilah kita belajar bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari pusat kekuasaan, melainkan dari pinggiran yang bersatu, dari suara kecil yang akhirnya didengar, dari satu tindakan berani yang menular ke jutaan lainnya. Geopolitik bukan lagi arena elit, melainkan panggung kolektif umat manusia. Dan seperti kata Ryan, kita tak perlu membangun dunia baru. Kita hanya perlu berhenti menutup pintu bagi dunia yang seharusnya sudah ada.